Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Sahabat channel Prabu Santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah ciri-ciri orang yang meninggal husnul khotimah. Cita-cita terbesar setiap umat Islam pastilah ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dalam Islam, husnul khotimah berarti kondisi di mana manusia meninggal dalam keadaan terbaik dan memperoleh kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Umumnya mereka adalah orang-orang yang beriman serta bertakwa. Kehidupan dalam kubur memang rahasia Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahuinya. Namun kita bisa melihat dari cara manusia itu meninggal. Orang-orang baik akan meninggal dalam keadaan baik atau husnul khotimah dan dijauhkan dari azab kubur. Sedangkan orang-orang buruk meninggal secara buruk atau yang disebut dengan su'ul khotimah. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, berikut ini beberapa tanda-tanda meninggal husnul khotimah berdasarkan dalil-dalil hadis dan Al-Quran versi channel Prabu Santri. Yang pertama, orang yang meninggal dengan mengucapkan kalimat syahadat La ilaha illallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua, orang yang meninggal pada malam Jumat atau hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim meninggalkan dunia di hari Jumat atau pada malam Jumat kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Yang ketiga, orang yang meninggal dengan keringat di dahinya. Dari Ibnu Buraidah dari ayahnya bahwa ia berada di Khurasan, ia menjenguk saudaranya yang sakit. Ia menemuinya tengah sekarat dan dahinya berkeringat. Ia berkata, Allahu Akbar. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin meninggal dunia dengan mengeluarkan keringat di dahinya. Hadis riwayat Ahmad. Yang keempat, orang-orang yang meninggal dalam keadaan sakit perut, gangguan lambung, ginjal, usus dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal karena sakit perut, maka dia adalah syahid. Hadis riwayat Muslim. Dan yang kelima, wanita yang meninggal saat melahirkan bayinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, terbunuhnya seorang muslim terhitung syahid. Kematian karena wabah taun terhitung syahid. Kematian karena sakit perut terhitung syahid. Kematian karena tenggelam terhitung syahid. Dan seorang wanita yang meninggal karena melahirkan anaknya terhitung syahid. Hadis riwayat Ahmad. Yang keenam, orang yang meninggal karena wabah penyakit taun. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Imam Nawawi, taun adalah sejenis penyakit kulit seperti bisul-bisul, bengkak, memar di seluruh anggota tubuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang meninggal karena wabah penyakit taun, maka dia syahid. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, orang yang meninggal di medan perang dengan niat membela agama Islam, jihad fisabilillah. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Robnya mereka dengan mendapatkan rezeki. Al-Quran Surah Al-Imran. Yang kedelapan, orang yang meninggal karena terbakar api. Dari Jabir bin Atiq radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selain yang terbunuh di jalan Allah, mati syahid ada 7. Mati karena taun, syahid. Mati karena tenggelam, syahid. Mati karena sakit tulang rusuk, syahid. Mati karena sakit perut, syahid. Mati karena terbakar, syahid. Mati karena tertimpa benda keras, syahid. Mati karena melahirkan, syahid.
wanita yang mati karena melahirkan, syahid. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kesembilan, orang meninggal karena tenggelam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang yang mati syahid itu ada 5. Orang yang meninggal karena penyakit taun, sakit perut, tenggelam, orang yang kejatuhan bangunan atau tebing, dan meninggal di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-10, orang yang meninggal sebab kejatuhan bangunan atau jatuh dari tebing. Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang mati syahid itu ada 5. Orang yang meninggal karena penyakit taun, sakit perut, tenggelam, orang yang kejatuhan bangunan atau tebing, dan meninggal di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-11, orang yang meninggal setelah menjalankan amal soleh. Seorang yang meninggal saat melakukan amal soleh seperti bersedekah, puasa, sholat, haji, dan ibadah lainnya tergolong dalam meninggal husnul khotimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mengharapkan Allah lalu wafat setelah mengucapkannya, maka dia masuk surga. Barang siapa yang berpuasa 1 hari mengharapkan wajah Allah lalu wafat meninggalkannya, lalu wafat ketika barang siapa yang berpuasa 1 hari mengharapkan wajah Allah lalu wafat ketika mengerjakannya, maka dia masuk surga. Barang siapa yang sedekah dengan 1 sedekah, dengan sedekah mengharapkan wajah Allah lalu wafat ketika mengerjakannya, maka dia masuk surga. Yang ke-12, orang yang meninggal dengan wajah tanpa ketakutan. Orang-orang mukmin yang gemar melakukan amal soleh selama hidupnya, maka mereka tidak akan takut menghadapi kematian. Sebaliknya, mereka justru berharap akan kematian agar segera bertemu dengan Rob semesta alam. Umumnya orang-orang tersebut akan meninggal dengan wajah berseri-seri. Dari Anas bin Malik bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa senang bertemu dengan Allah, maka Allah senang bertemu dengannya. Dan barang siapa bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak senang, maka Allah pun juga tidak akan senang bertemu dengannya. Yang ke-13, orang yang meninggal karena mempertahankan hartanya. Harta di sini dapat diartikan sebagai benda seperti uang, emas, rumah, dan sejenisnya, atau juga bisa kehormatan diri. Dari Abu Hurairah meriwayatkan, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kalau ada seseorang yang hendak mengambil hartaku? Beliau bersabda, jangan berikan hartamu. Bagaimana kalau ia melawanku? Beliau bersabda, lawanlah dia. Bagaimana kalau dia membunuhku? Beliau bersabda, engkau syahid. Bagaimana kalau aku membunuhnya? Beliau bersabda, dia di nerakaku. Hadis riwayat Muslim. 14, orang yang meninggal karena mempertahankan keluarganya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan agamanya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan nyawanya, maka dia mati syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan keluarganya, maka dia syahid. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang ke-15, orang yang meninggal dengan pujian. Anas bin Malik menceritakan suatu ketika para sahabat melihat sebuah jenazah yang diangkat menuju pemakamannya. Mereka pun memuji jenazah ini. Kemudian Rasulullah bersabda, wajib, wajib, wajib. Terserang lama lewat jenazah lain. Kemudian para sahabat langsung mencelaknya dan Rasulullah SAW bersabda, wajib, wajib, wajib. Umar bertanya, apanya yang wajib ya Rasulullah? Rasul menjawab, jenazah pertama kalian puji dengan kebaikan, maka dia berhak mendapat surga.
Jenazah kedua kalian celak, maka dia berhak mendapatkan neraka. Kalian adalah saksi Allah di muka bumi. Hadis riwayat Muslim. Sahabat fillah yang dirahmati oleh Allah, itulah 15 tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita semua termasuk dari golongan yang 15 tadi. Semoga video ini bermanfaat. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.